Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hidup seorang pemuda bernama Rando. Dia dikenal sebagai seorang yang pendiam dan sering menghabiskan malam-malamnya berjalan sendirian di pemakaman desa. Bukan karena dia berani, melainkan karena rasa kesepian yang mendalam. Rando kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan ketika dia masih kecil, dan sejak itu dia merasa terasing dari dunia. Suatu malam, saat bulan purnama menerangi desa, Rando mendengar suara aneh dari balik kuburan tua. Awalnya dia mengabaikannya, namun suara itu semakin jelas, seperti panggilan. Dia mendekati sumber suara dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Seorang pocong berdiri diam, tampak kebingungan. Bukannya lari atau ketakutan, Rando malah bertanya, "Kamu kenapa? Apa yang kau cari?" Pocong itu tidak menjawab, tetapi melalui gerakan tubuhnya yang kikuk, Rando merasa seolah-olah pocong itu sedang meminta bantuan. Setelah beberapa saat, dia sadar bahwa pocong itu adalah arwah seseorang yang tidak tenang. Kuburannya tertutup oleh akar pohon besar, membuat arwahnya sulit beristirahat dengan damai. Rando, dengan keberanian yang tak biasa, membantu membersihkan makam itu dan berdoa untuk arwahnya. Setelah selesai, pocong itu mengangguk sebagai tanda terima kasih, lalu menghilang ke dalam kabut malam. Namun, anehnya, sejak malam itu pocong tersebut sering muncul di dekat Rando. Bukan untuk menakutinya, tetapi seperti menemani. Saat Rando duduk di pemakaman, pocong itu berdiri di sampingnya. Kadang-kadang, Rando berbicara, dan meski pocong itu tidak menjawab, Rando merasa dimengerti. Hubungan mereka menjadi unik. Pocong itu seperti teman setia yang selalu hadir di saat Rando merasa kesepian. Meski tak berbicara, kehadirannya membuat Rando merasa bahwa dia tidak sendirian. Desa mulai heboh mendengar rumor bahwa Rando berteman dengan pocong, tetapi Rando tidak peduli. Baginya, pocong itu lebih setia dibanding manusia yang hanya datang saat butuh. Suatu hari, pocong itu muncul dengan gerakan yang lebih gelisah dari biasanya. Rando menyadari ada sesuatu yang salah. Pocong itu membawa Rando ke sebuah makam yang tak terawat, lebih tua dari yang lain. Di sana, Rando menemukan sebuah papan nama yang hampir tidak terbaca. Ternyata, itu adalah makam seorang pemuda yang pernah hidup sendiri, seperti dirinya. Rando membersihkan makam itu dan berdoa lagi. Setelah itu, pocong tersebut memberikan tanda perpisahan terakhir. Dia melompat perlahan ke arah hutan, menghilang selamanya. Meski kini pocong itu tidak lagi muncul, Rando tidak merasa kesepian. Dia belajar bahwa, terkadang, persahabatan tidak membutuhkan kata-kata, hanya kehadiran dan pengertian. Pesan cerita, kadang-kadang, bahkan dalam kesendirian, kita bisa menemukan teman di tempat yang paling tak terduga. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dukung terus kami untuk menghadirkan konten terbaik. Tekan tombol notifikasi juga, biar kamu nggak ketinggalan update terbaru. Yuk, jadi bagian dari perjalanan ini sekarang.